Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Semoga ananda semua dalam keadaan baik-baik, kemudian sehat-sehat semua, kemudian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah semoga ananda semua dimudahkan dalam memahami pembelajaran, serta anak soleh dan soleha tetap semangat dalam belajar daring ya. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Dan yang kedua, dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Baiklah anak soleh dan soleha, silakan ananda membuka bukunya di halaman 138. Di sini ada gambar beberapa anak yang sedang bermain lompat tali, dan ada anak juga yang sedang berlari mengejar kupu-kupu. Amatilah gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Anak-anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Jadi anak soleh dan soleha, pada gambar ini ada anak yang sedang bermain lompat tali. Ya, coba anak soleh dan soleha memperhatikan bagaimana gerakan anak yang sedang bermain lompat tali yang ada di samping ya, di gambar di samping. Gayanya itu seperti apa? Kakinya condong ke depan, kemudian belakangnya agak ke belakang. Nah, tangannya diangkat, kemudian dia berusaha untuk melompati tali. Kemudian yang kedua, di sini ada siswa yang pakai jilbab ya. Dia sedang mengejar kupu-kupu. Bagaimana gerakannya di sini? Kaki dan tangannya mereka dia ayun, kemudian badannya condong, pandangannya ke depan, pandangannya ke kupu-kupu. Kemudian yang kedua, yang sedang mengejar kupu-kupu yang berwarna merah. Badannya dia condong ke depan. Dia berusaha untuk mengambil kupu-kupu yang dia kejar. Seperti itu gerakan-gerakan dalam berlari atau melompat. Kemudian mari kita di sini anak soleh dan soleha berlatih. Di sini ada di halaman 139. Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama ada badan yang agak miring ya, miring ke samping. Kemudian yang kedua, ini ada anak yang badannya itu condong ke depan. Kemudian yang ketiga ada badannya yang condong ke belakang. Dan yang keempat ada yang gerakannya itu dengan jongkok ya. Memang dalam melompat itu ada berbagai macam gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan. Jadi anak soleh dan soleha bisa mempraktikkan langsung di rumah. Kalau misalnya anak soleh dan soleha memungkinkan ketika ananda melakukan gerakan melompat atau gerakan berlari, ananda
bisa difoto atau divideokan kemudian dikirim ke Ustazah Herma atau Ustazah Hirna. Tapi ini tidak ada paksaan ya anak soleh dan soleha. Jika memungkinkan saja dan jika sekiranya tidak memungkinkan untuk diambil gambar, bisa Ananda langsung saja latihan di rumah anak soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membaca terkait kesetaraan berat benda. Berat 1 kg atau kilogram biasa disingkat dengan kg sama dengan 1000 gram. Gram biasa disingkat dengan huruf G. Berat 1 kg sama dengan 10 ons dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Contoh soal cerita. Nina mempunyai 2 kg mangga. Deli mempunyai mangga 30 ons, lebih banyak dari Nina. Berapa berat mangga Nina dan Deli seluruhnya? Ya, di sini 2 kg itu sama dengan 20 ons. Kemudian 3 kg sama dengan 30 ons, berarti mangga milik Deli itu 30 ons sama artinya dengan 3 kg. Kemudian 2 kg sama artinya dengan 20 ons. Jadi 20 ons tambah 30 ons sama dengan 50 ons. 20 ons sama artinya dengan 2 kg. 30 ons sama dengan 3 kg. Jadi 2 kg tambah 3 kg sama dengan 5 kg. 5 kg jika diubah kepada gram sama artinya dengan 5000 gram. Kalau misalnya diubah kepada ons menjadi 50 ons. Sedangkan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini ada catatannya ya yang Ustazah kasih tampilan itu yang layarnya itu putih. Kemudian untuk soal latihan anak soleh dan soleha di sini ada 3 ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 3 kg sama dengan titik-titik ons. Berapa ons? 3 kg. Anak soleh dan soleha nanti menuliskannya di buku yang akan dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Sama halnya dengan nomor 2 dan nomor 3. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali terkait sholat 5 waktu dan sholat duha Ananda. Ustazah sudah lihat di form evaluasi yang dikirimkan Ustazah Hirna di grup. Di situ Ustazah dapatkan masih banyak beberapa siswa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha. Jadi Ustazah harapkan mulai hari ini dan seterusnya, Ustazah berharap semoga Ananda yang belum sholat 5 waktu bisa mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat duha. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha, Ustazah doakan semoga Ananda semua selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat, karena memang sholat ini adalah kewajiban kita bagi umat muslim, dan sholat inilah yang akan membedakan kita dengan agama-agama lain, yang mana agama lain itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, sedangkan untuk agama kita, agama Islam itu selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi itulah yang membedakan kita antara agama Islam dan agama-agama lain. Kemudian yang kedua, Ustazah ingatkan kembali terkait sopan santun terhadap orang tua ya. Jadi karena Ustazah masih dapatkan laporan bahwa ketika anak soleh dan soleha diminta tolong sama ibunya, anak soleh dan soleha masih ada yang mengatakan tidak mau. Nah, ini tidak boleh anak soleh dan soleha, karena berbuat baik sama orang tua itu harus ya anak soleh dan soleha. Jadi ketika orang tua minta tolong ya dilaksanakan, kecuali ada orang tua yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu wajib kita tidak ikuti. Namun kalau jika sekiranya orang tua meminta kita untuk hal-hal yang baik, silakan dilaksanakan, karena Ustazah yakin orang tua pasti tidak mungkin meminta anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak apa Bu Hirna? Ya, seperti itu ya anak soleh dan soleha. Kemudian yang selanjutnya saling menyayangi sesama saudara. Oh iya, Ustazah masih ingat ada laporan dari orang tua siswa bahwa ketika Ananda diminta untuk mengaji atau memurojaah hafalan,
Ananda malah mengeluh, bahkan sampai menangis karena tidak mau untuk memurojaah hafalan. Ini tidak boleh ya anak soleh dan soleha. Hafalan itu harus selalu dimurojaah untuk supaya anak soleh dan soleha selalu ingat hafalannya, tidak dilupakan. Baiklah anak soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.